pembukaan CPNS 2023. Banyak pihak yang menilai kalau memang waktunya sangat dekat dengan pemilu. Lalu strateginya seperti apa nanti? Oke, iya. Jadi sebenarnya CPNS ini tidak ada kaitannya dengan pemilu karena memang sudah menjadi perencanaan yang panjang. Nah, ketika kami menjadi Menpan RB, kami melakukan konsolidasi perbaikan data karena ada anomali data yang sangat besar terkait dengan ASN kita di seluruh lini. Alhamdulillah anomali data yang besar tadi bisa kita selesaikan sudah 98% data kita sudah terkonsolidasi dengan baik. Sehingga kita bisa membuat perencanaan dalam 5-10 tahun ke depan mana yang negatif growth, zero growth, dan mana yang masih tumbuh. Nah ini sudah kita rencanakan terkait dengan rencana rekrutmen ASN ini. Nah, tapi yang paling penting dalam proses perencanaan ini ada dua prioritas yang ingin disegerakan, yaitu terkait dengan tenaga di pelayanan kesehatan dan yang kedua adalah tenaga di sektor pendidikan. Karena dua ini menjadi penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, di tahun 2023 ini lebih dari 1.030.000 orang yang sudah kita usulkan ke Kementerian Keuangan. Tetapi masih ada beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang kemarin belum mengusulkan. Nah, sedang kita minta lagi, kita beri afirmasi lagi untuk mereka segera mengusulkan. Nah, harapan kami formasi ini nanti bisa dioptimalkan oleh daerah. Komposisinya seperti apa? Karena di satu sisi ada non-ASN atau honorer yang mesti diberesin ini. Ya, karena ada undang-undang yang mendeadline sebenarnya untuk beresin ini. Nah, di satu sisi non-ASN ini mereka udah mengabdi lama. Ada yang 15, 20 tahun, dia belum diangkat jadi P3K. Padahal mereka telah berkontribusi. Nah, inilah yang jadi prioritas kami. Tapi kan jumlahnya mesti kita seleksi. Nah, di satu sisi ada fresh graduate. Nah, mereka ngeritik kami di medsos. Ini negara ini kalau tidak kan jadi negara honorer. Masa kami yang baru lulus, yang siap secara digital, nggak diberikan formasi, nggak direkrut. Nah inilah pilihan-pilihan yang mesti kami putuskan. Maka kami putuskan atas arahan Bapak Presiden dan banyaknya masukan kepada kami, di 2023 ini 80% adalah P3K. 80%. Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah, THK 1, THK 2, ada yang sudah lulus belum dapat formasi dan lain-lain. Ini ada PR sejak 2016. Jadi kami ini sebenarnya menyelesaikan beberapa PR yang sebelumnya belum sempat terselesaikan. Tapi insya Allah ini akan kita selesaikan ya di 2023. Terakhir nanti di 2024. Nah, tahun berikutnya terus nanti akan berkurang. Mungkin nanti yang P3K 70%, fresh graduate-nya 30%. Tentu yang fresh graduate nanti dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Karena memang kita ingin merekrut ASN terpilih hari ini dan ke depan. Arahan Bapak Presiden, SDM ASN ini harus SDM pilihan. Di banyak negara seperti di Singapura, yang terpilih menjadi ASN adalah memang mereka yang handal. Ya, tidak ada lagi ke depan istilah rekrutmen ASN itu seperti istilah yang dulu-dulu. Itu istilah misalnya ASDP, anak saudara dan ponakan, nggak ada lagi. Karena sudah sistemnya sudah pakai sistem CAP, nggak bisa lagi diintervensi. Atau sistemnya PDAM, ponakan dan anak menantu, nggak bisa lagi. Nah, kualifikasinya akan ditinggikan. Sehingga kita akan afirmasi yang P3K, tapi yang fresh graduate memang kita perlukan. Tentu ini membutuhkan akselerasi di sektor insentif berupa TPP dan juga gaji yang cukup. Nah, salah satu prioritasnya adalah yang ASN ini, yang fresh graduate adalah talenta digital. Karena banyak daerah sekarang membutuhkan talenta digital yang baik di tenaga ASN ini. Baik, dengan kualifikasi yang ditingkatkan ini, lalu apakah ada target sebesar apa nantinya CPNS ini bisa menyerap tenaga kerja terutama fresh graduate? Iya, jadi memang paradigma kita ini selama ini agak terbalik. Jadi rekrutmen ASN ini dianggap menjadi penyelesai dari lapangan pekerjaan. Padahal mestinya kan tidak. Mestinya rekrutmen siklus negatif yang selama ini muncul mestinya kita pangkas. Apa itu siklus negatif? Rekrutmen ASN tidak profesional, maka memunculkan masalah birokrasi kita lambat.
Karena birokrasi lambat, maka investasi terhambat. Kan begitu. Karena investasi terhambat, layanan tidak bagus, maka menyebabkan lapangan pekerjaan juga menjadi tertutup. Akhirnya mendesak Pemda atau daerah untuk merekrut mereka. Nah, paradigmanya harus segera dirubah ke siklus positif. Rekrutmen ASN kita mesti bagus, profesional, ya. Dan ke depan kalau profesional, birokrasi kita akan hebat, investasi meningkat dan akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga tekanan ke daerah untuk merekrut lapangan pekerjaan ini akan berkurang. Nah, inilah tarik menarik yang sekarang terjadi. Di satu sisi kita ini didorong oleh undang-undang dan dimandatkan juga arahan Bapak Presiden bagaimana birokrasi ini berkelas dunia. Nah, tarik menarik kayak tarik tambang. Di sebelah kiri ini ada zona nyaman ASN ini, padahal di sebelah kanan berubah. Inilah yang sekarang tarik menarik tambang ini yang menurut kami harus didorong untuk dimenangkan ke yang kanan, yaitu birokrasi berkelas dunia. Oleh karena itu kita sedang mencari jalan terbaik, yaitu komposisi menyelesaikan non ASN dan fresh graduate yang akan kita rekrut. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan juga terkait dengan sektor kesehatan dan juga pendidikan. Apakah ini artinya CPNS tahun ini akan fokus ke sana? Salah satunya. Karena kemarin kita misalnya siapkan formasi P3K itu 700.000. Tetapi yang mendaftar dari daerah yang memasukkan hanya 319.000. Yang lolos kurang lebih 250.000. Jadi masih banyak daerah belum memanfaatkan formasi ini. Begitu juga di sektor kesehatan. Pak Menkes sebagai instansi pembina beberapa kali menyampaikan keluhan kepada kami. Kan kami menyiapkan formasinya, teknisnya itu di instansi pembina. Kalau pendidikan di Dikbud, ya di pendidikan, kalau kesehatan di Kemenkes. Nah, Kemenkes sudah menyiapkan formasi bidan yang banyak dan tenaga kesehatan nakes. Tetapi daerah bukan ngisi formasi bidan dan nakes, tapi masukkan tenaga administrasi. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah pelayanan kesehatan, bukan administrasi. Inilah harapan saya ke depan teman-teman di daerah, para teman-teman kepala daerah untuk memasukkan formasi seperti yang disiapkan oleh instansi pembina sehingga kebutuhan rakyat tadi bisa segera teratasi. Nah, terkait dengan ini kan sebenarnya masalahnya bukan hanya soal kekurangan SDM. Teman-teman di luar Jawa terutama di daerah NTT, Papua, Maluku, kami banyak sekali dengar bagaimana mereka kekurangan dokter, bagaimana mereka kekurangan nakes dan guru. Nah, setelah kita lihat, kami laporkan ke Bapak Presiden, problemnya ini bukan hanya kekurangan orang. Formasi penempatan orang udah kita siapin, merata ini. Bapak Presiden telah menyiapkan di Papua, NTT, Maluku. Nah, sayangnya setelah mereka diterima di situ dengan berbagai alasan, lewat ABCD, mereka minta pindah ke kota. Lebih krusial lagi, mereka pada minta pindah ke Jawa. Ada dokter spesialis, ada dokter ABCD. Nah, kalau ini yang terjadi, berapapun formasi yang disiapkan di titik-titik terluar ini pasti tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, kita dengan BKN telah membuat ketentuan. Minimal 10 tahun mereka harus berada di situ baru bisa pindah. Tapi ini kan terus mendesak dengan atas nama ABCD, orang tua, anak, sehingga menyebabkan dosen, guru ini kurang di luar. Nah, kita sedang membuat rumusan ini, terutama dengan Undang-Undang Kesehatan baru yang sangat futuristik. Arahan Presiden tertampung di situ dan Pak Menkes juga punya idealisme yang sama. Maka sedang disiapkan misalnya dokter atau bidan atau mereka yang tugas di pulau terluar ke depan, kepangkatannya naiknya akan lebih cepat dibanding di Jawa. Nah, ini tentu akan menjadi insentif baru dan ini sedang kita tata. Dan Undang-Undang Kesehatan sudah selesai, baru saja disahkan, dan itu luar biasa ke depan akan mendorong pemerataan dokter spesialis yang ada di Indonesia, karena tidak hanya berbasis kampus lahirnya dokter spesialis, tapi juga akan berbasis rumah sakit. Dan kalau ini paradigma dan program ini jalan, tentu akan ada pemerataan, termasuk memberikan insentif kenaikan pangkat lebih cepat, baik dari guru maupun dari tenaga kesehatan. Jadi ini beberapa skenario untuk mendorong pemerataan ini, Bapak Presiden menyiapkan skenario yang luar biasa, bukan hanya di PP, tetapi juga ini menjadi komitmen yang ada juga di undang-undang.
Baik, Pak Suaranas, kita beralih ke hal lain yang juga menarik ini terkait dengan perpindahan ASN ke IKN. Kita menunggu katanya ASN ini akan menjadi orang-orang pertama yang akan merasakan seperti apa IKN. Iya, jadi Bapak Presiden beberapa kali memimpin rapat kabinet dan ada pembagian tugas. Ada teman-teman OIKN, teman-teman PU menyiapkan fisiknya dan terus dimonitor oleh beliau dan kami lihat progresnya dan APBN-nya sudah cukup untuk di ring 1 dan Kemenpan RB ini kebagian untuk menyiapkan persiapan ASN-nya bersama BKN, LAN dan lain-lain termasuk kita sudah mengeksersis kementerian ini berapa, siapa dulu yang pindah, jabatan apa dan seterusnya. Nah, kurang lebih di sini ada 11.200-an ke depan ASN yang akan pindah di tahap pertama di 2024, kemudian kurang lebih 6 ribuan teman-teman TNI Polri yang akan pindah ke sana. Ya, yang menarik adalah bahwa mereka nanti langsung akan mendapat semacam rumah dinas yang disiapkan oleh pemerintah di ring 1. Kita juga sedang perjuangkan adanya tunjangan kemahalan dan seterusnya untuk tinggal di sana. Dan nanti di sini akan berbasis elektronik, termasuk konsep kantornya sudah konsep digital, sehingga targetnya Bapak Presiden ini memindahkan tugas-tugas sebagian ASN ini bukan hanya soal memindahkan ibu kota, tapi ada culture baru, yaitu digital leadership, kemudian green, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, apakah ada risiko pelayanan masyarakat menjadi terhambat karena adanya perpindahan ini? Tidak, jadi ini sistemnya udah disiapin, akan berbagi tugasnya ya. Yang bisnis sebagian masih di Jakarta. Tugas-tugas pokok yang terkait dengan layanan-layanan kebijakan penting, misalnya Kemendagri, Kemenpan, Kemlu, dan seterusnya itu nanti akan menjadi prioritas pindah ke sana. Dengan digital ini tidak akan ada hambatan, justru akan ada percepatan. Karena sistemnya telah disiapkan bersama sejak hari ini. Baik, terkait dengan golongannya sendiri, apakah sudah diputuskan golongan mana yang mungkin akan lebih dulu untuk pindah? Ya, jadi memang ada klasifikasi. Ada di kementerian itu ada yang eselon 1-nya bisa 3, bisa 2, bisa 4, sesuai dengan kepentingan. Begitu juga di bawahnya dan seterusnya. Jadi kita sudah exercise dengan detail jabatannya, klasifikasinya apa yang akan pindah ke IKN. Baik, bagaimana dengan fasilitas Pak, seperti rumah sakit dan juga sekolah, apakah juga sudah akan disiapkan? Iya, jadi di rapat kabinet telah disampaikan Bapak Presiden di sana bukan hanya menyiapkan kantor. Bapak Presiden memberi arahan akan ada rumah sakit berkelas internasional di sana. Bukan hanya rumah sakit, tapi fasilitas sekolah bagi anak-anak sejak TK dan perguruan tinggi yang berkualitas nasional dan internasional. Bahkan sedang disiapkan kalau perlu insentif perpajakan, Gubernur DKI juga menyiapkan untuk percepatan perpindahan ini. Sehingga dengan demikian mestinya tidak ada kekhawatiran karena konsepnya yang dipikirkan sudah komprehensif. Termasuk jogging track yang menarik, tempat-tempat di sekitar perkantoran yang indah, dan menurut saya nilai plusnya adalah oksigen yang cukup. Nah, memang di satu sisi sebagian orang takut dengan kesunyian. Tetapi justru banyak orang sekarang memburu ingin bekerja di seluruh dunia karena ingin mendapatkan ketenangan dan kesunyian tapi tetap produktif. Contoh misalnya ketika menjelang IMF World Bank waktu yang lalu dan kemarin ketika G20, kami waktu itu dengan Pak Luhut ketemu dengan talenta-talenta hebat dari seluruh negara, ternyata dikerjanya dari Canggu. Berbulan-bulan di tempat itu. Kenapa? Mereka senang bekerja, mendapatkan kesunyian, oksigen yang cukup, tapi dengan tempat yang indah. Kami juga menemukan kami sempat bertemu juga dengan orang desainer di Inggris, tapi bekerjanya justru dari Ubud, dari rumah di bawah pohon. Nah, ini sebenarnya tren-tren dunia yang baru ini bahwa hiruk pikuk itu kadang justru dihindari. Nah, ini kan perdebatannya kan kira-kira di situ. Oh, di sana sepi, di Jakarta ramai. Ya, kita lihat nanti, tetapi kami optimis akan segera ramai karena akan ada layanan dan fasilitas yang terintegrasi yang disiapkan oleh pemerintah. Baik, apakah sudah ditentukan bulan apa untuk awal kepindahan ASN ini? Ini targetnya kan upacara Agustus 2024 ini
insya Allah sudah ada di IKN.